Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معشر المسلمين رحمكم الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يقرؤون القرآن وهو ماهر به مع السفرات الكرام البررة، والذين يقرؤون القرآن ويتطأطأ فيه فله شاك فله أجران. Rawahu Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, hari yang ke-6 1443 Hijriah, yang merupakan ini nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Iring dengan itu selawat berangkaikan salam buat arwah pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan dengan Al-Quran adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan disebabkan dengan adanya Al-Quran. Maka dalam kitab Ulumul Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa metode atau cara atau proses diturunkannya Al-Quran adalah dua proses. Proses pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau disebut juga dengan langit dunia. Dan proses kedua, yaitu proses yang sering sekali kita dengar, yaitu dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bertahap sesuai dengan kejadian apa yang terjadi di atas permukaan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan, kemudian diturunkan secara berlahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Maka ulama kita mengatakan pengertian Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tariqati Jibril al-muta'abbadu bi qiraati. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril yang bernilai ibadah di dalam membacanya. Dengan definisi ini, maka keluar kitab-kitab yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini agar Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan terbaik di dalam kehidupan kita. Atau Ramadan kali ini
memiliki keunikan dan keistimewaan daripada Ramadan sebelumnya. Yang pertama adalah kita wajib untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka mereka akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'a safaratil kiramil bararah. Dan orang yang sedang belajar membaca Al-Quran, wa yatata'ta' fih, mereka terbata-bata, kadang-kadang kesulitan di dalam membaca dan menyeluruhkan huruf-huruf Al-Qurannya, maka mereka akan mendapatkan dua pahala. Maka kewajiban bagi kita kaum muslimin, ketika Ramadan datang, kita kembali ke mushaf Al-Quran. Kita perbanyak waktu kita untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dengan demikian, kita bisa menjadi muslim yang dekat dengan Al-Quran dan menjadi muslim yang bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua adalah, kalau kita bacanya sudah mulai bagus, maka kita tingkatkan hafalan Al-Quran. Karena dengan hafalan Al-Quran, kita bisa menjadi hamba-hamba yang bisa merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, di umur 60 tahun, beliau melakukan salat sunnahnya itu membaca ayat yang begitu sangat panjang. Kenapa bisa demikian? Karena kesejukan, kenikmatan di dalam beribadah itu beliau rasakan. Karena beliau memiliki hafalan yang banyak. Beliau menyelesaikan 30 juz. Ketika Ramadan masuk, beliau mengkhatamkan 1 kali, dan di akhir hayat beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali di dalam kehidupan beliau. Inilah peranan hafalan Al-Quran. Maka bagi kita yang sudah memiliki bacaan yang baik, mari kita mulai dengan ayat-ayat yang pendek, juz 30, kemudian kita lanjutkan dengan juz 29, dan demikian kita bisa membaca ayat-ayat tersebut di dalam salat-salat sunnah kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita wajib untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Haqqa tilawatihi artinya adalah mereka membaca dengan hak-hak bacaan yang betul. Artinya tidak cukup dengan memahami makharijul huruf, tidak cukup dengan memahami metode-metode tajwid yang betul, akan tetapi kita wajib untuk memahami apa yang kita baca. Maka kita wajib untuk mengetahui terjemahnya. Kemudian setelah itu baru kita bisa memasuki yang namanya pemahaman tafsir daripada ayat-ayat tersebut. Tentu hal ini tidak mudah. Akan tetapi kalau kita mulai dari sekarang, maka niscaya kita bisa memahami Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, akan datang satu generasi yang mana mereka membaca Al-Quran siang dan malam, pagi sore dengan Al-Quran. Akan tetapi kata Rasulullah, Al-Quran tidak bisa melewati hati mereka, hanya sampai tenggorokan mereka. Dan dampaknya bagaimana? Kata Rasulullah, mereka akan keluar daripada dinul Islam, mereka akan keluar daripada agama Islam bagaikan anak panah meluncur daripada busurnya. Maka ini yang kita takutkan. Ketika Al-Quran sudah kita hafal, kita bisa mendengungkan dengan suara yang merdu, akan tetapi kita tidak paham dengan apa yang kita baca, maka ini akan menjadi masalah bagi kita. Karena keyakinan dengan Al-Quran dan pemahaman dengan Al-Quran itu akan berkurang dari hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu kita harus berusaha untuk mengamalkan apa yang kita baca dan kita hafal. Karena dengan pengamalan dan demikian kita bisa merasakan nikmatnya bersama Al-Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu artinya tidak cukup dengan bacaan dan hafalan, akan tetapi kita wajib untuk memahami dan mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak heran di bulan Ramadan para imam kita, para alim ulama kita, mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran kadang-kadang 1 kali sehari.
Di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi dinukilkan bahwa Imam Syafi'i ketika masuk Ramadan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari itu 2 kali. Maka ini sebagai contoh uswah dan kedua kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus dekat dengan Al-Quran. Berikan waktu luang kita untuk Al-Quran, memperbanyak bacaannya, menghafalnya, dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Ramadan kali ini Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa bersama Al-Quran, dan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali di dalam bulan Ramadan kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.